Good morning everybody, how are you today? Mudah-mudahan pada sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi belajar bersama Miss Ana dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Buat kalian yang belum subscribe channel Miss Ana, yuk di-subscribe sekarang dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Seperti biasa ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, persiapkan terlebih dahulu ya alat tulis kalian dan perhatikan juga handout yang sudah kalian download pada website sekolah kita, yaitu Pelaku Ekonomi. Setelah mempelajari materi konflik, materi kelas 8 pada semester 2 ini adalah ekonomi, yaitu pelaku ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, Miss Ana harapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian pelaku ekonomi, menjelaskan pengertian dan peran rumah tangga keluarga, menjelaskan pengertian dan peran rumah tangga produsen, menjelaskan pengertian dan peran rumah tangga pemerintah, menjelaskan peran masyarakat luar negeri, menjelaskan siklus pelaku ekonomi, menjelaskan perilaku konsumen dan produsen, dan membedakan peran konsumen dan produsen. Perhatikan gambar pada layar kalian ya. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Dari keempat gambar tersebut, kegiatan apa ya yang dilakukan oleh pelaku ekonomi? Dan apakah kalian pernah melakukan dari salah satu kegiatan tersebut? Jawab di kolom komentar ya. Dari gambar sebelumnya, maka pengertian pelaku ekonomi adalah orang yang melakukan kegiatan ekonomi, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Jelas ya? Pelaku ekonomi terbagi menjadi 4. Pertama, rumah tangga keluarga atau RTK. Kedua, rumah tangga produsen atau RTP. Ketiga, pemerintah. Dan keempat, masyarakat luar negeri. Yuk kita bahas satu-satu. Pelaku ekonomi pertama yaitu rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga biasa disebut juga rumah tangga konsumen atau rumah tangga konsumsi yang disingkat RTK. RTK merupakan unit ekonomi terkecil karena hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Tampak seperti gambar di layar kalian ya. Adapun tujuan RTK adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup atau bertahan hidup. Peran RTK sebagai konsumen dan juga sebagai penyedia jasa faktor produksi. Apa saja sih faktor produksi itu? Faktor produksi terbagi menjadi 4. Pertama, faktor produksi alam. Kedua, faktor produksi tenaga kerja. Ketiga, faktor produksi modal. Dan keempat, faktor produksi kewirausahaan atau skill. Yuk kita bahas satu-satu faktor produksinya. Faktor produksi alam merupakan semua kekayaan alam yang dapat digunakan dalam proses produksi. Contohnya, tanah atau barang tambang. Nah, balas jasa atau imbalan faktor produksi alam berupa sewa atau rent. Jelas ya? Faktor tenaga kerja. Faktor produksi insani yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Balas jasa atau imbalannya berupa gaji, upah, honorium, atau wage. Nah, adapun pengelompokan tenaga kerja menurut kualitasnya. Yang pertama, tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang melalui pendidikan tertentu sehingga memiliki keahlian di bidangnya. Contohnya, dokter dan guru. Jelas ya? Yang kedua, tenaga kerja terampil. Tenaga kerja terampil memerlukan kursus atau latihan keterampilan tertentu sehingga terampil di bidangnya. Contohnya, sopir. Tenaga kerja yang ketiga adalah tenaga tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak melalui pendidikan dan latihan. Contohnya, petugas kebersihan. Jelas ya? Kemudian, faktor produksi modal. Faktor ini meliputi segala hal yang digunakan untuk proses produksi barang dan jasa. Balas jasa atau imbalannya berupa bunga atau interest. Contoh faktor produksi modal yaitu uang dan mesin pabrik. Jelas ya? Yang terakhir,
faktor tenaga kewirausahaan atau skill. Faktor ini merupakan keahlian dan keterampilan pelaku usaha. Balas jasa atau imbalannya berupa keuntungan atau laba atau profit. Contohnya, ketika kamu ingin menjadi koki yang hebat, tentu wajib memiliki keahlian atau keterampilan memasak. Jelas ya faktor-faktor produksi. Pelaku ekonomi kedua, rumah tangga produsen atau rumah tangga produksi atau rumah tangga perusahaan yang sering disingkat RTP, yaitu kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberikan layanan kepada masyarakat. Adapun tujuan RTP yaitu memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, peran RTP antara lain sebagai penyedia atau penghasil barang dan jasa, sebagai pengguna faktor produksi, sebagai pelaku ekonomi yang langsung berhubungan dengan masyarakat luar negeri. Jelas ya? Nah, pada RTP terdapat perusahaan yang dibagi menjadi dua, perusahaan milik negara dan perusahaan milik swasta. Coba kalian sebutkan masing-masing 3 perusahaan milik negara dan perusahaan milik swasta yang kalian ketahui. Jawab di kolom komentar ya. Adapun hubungan rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen. Hubungan ini disebut hubungan pelaku ekonomi dua sektor. Dapat kalian amati ya, 2 garis panah bagian atas menjelaskan hubungan RTK dan RTP di pasar output atau pasar barang. RTP memberikan barang atau jasa pada konsumen, kemudian sebagai imbalannya, RTK memberikan sejumlah uang kepada RTP. Jelas ya? Sementara itu, 2 garis panah di bagian bawah menunjukkan RTK dan RTP di pasar faktor produksi, di mana RTK berperan sebagai penyedia faktor produksi, sedangkan RTP berperan sebagai pengguna faktor produksi. Kemudian, RTP memberikan imbalan atas faktor produksi yang diberikan oleh RTK. Imbalan pada gambar di layar kalian berupa gaji. Selain itu juga dapat berupa sewa, bunga, dan keuntungan. Jelas ya hubungan pelaku ekonomi dua sektor? Pelaku ekonomi ketiga yaitu pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang 1945, pemerintah berperan sebagai produsen yang menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Peran pemerintah antara lain sebagai pengatur dan pengawas jalannya perekonomian suatu negara, sebagai pengguna faktor produksi, sebagai konsumen barang dan jasa, sebagai pemungut pajak, dan sebagai produsen, di mana salah satu bentuk produsen di negara kita adalah badan usaha milik negara, contohnya Pertamina. Jelas ya? Pelaku ekonomi keempat, masyarakat luar negeri. Hubungan dengan masyarakat luar negeri terwujud misalnya dalam kegiatan ekspor dan impor, di mana ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa dalam negeri ke luar negeri, sementara impor adalah kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri. Jelas ya pelaku ekonomi? Lalu bagaimana ya interaksi antar pelaku ekonomi? Yuk perhatikan gambar pada layar kalian ya. Perusahaan dan pemerintah memperkerjakan sumber daya manusia dari rumah tangga keluarga. Adapun pembayaran untuk sumber daya manusia antara lain dapat diberikan dalam bentuk honorarium, upah, dan gaji. Nah, penghasilan yang diperoleh rumah tangga keluarga dibelanjakan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Sebagian pendapatan rumah tangga keluarga juga digunakan untuk membayar pajak kepada pemerintah, di mana pembayaran pajak akan membiayai pengeluaran pemerintah. Sebagian pendapatan rumah tangga disimpan di lembaga keuangan. Dana yang disimpan ini dipinjamkan oleh bank kepada perusahaan untuk digunakan sebagai investasi.
Nah, di antara perusahaan-perusahaan ini ada yang melakukan perdagangan internasional dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri. Sudah jelas ya bagaimana interaksi antar pelaku ekonomi? Kemudian, perilaku konsumen. Sebelum mengetahui bagaimana perilaku konsumen, ada pun pengertian konsumsi, yaitu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Ciri-ciri benda konsumsi antara lain, untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan, seperti waktu, tenaga, dan uang. Kemudian ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan manfaat, nilai, atau volume benda-benda yang digunakan akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Jelas ya? Adapun pembagian benda konsumsi ada dua. Yang pertama, benda habis sekali pakai dan benda yang dipakai berulang-ulang. Contoh benda habis sekali pakai yaitu minuman kemasan. Sementara contoh benda yang dipakai berulang-ulang adalah alat komunikasi. Jelas ya? Lalu, teori perilaku konsumen. Pendekatan kardinal mengatakan didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dapat diukur dengan satuan tertentu. Nah, hukum Gosen 1 menyatakan bahwa jika konsumsi suatu barang dilakukan terus-menerus, kenikmatannya mula-mula tinggi, namun semakin lama kenikmatan akan menurun sampai akhirnya mencapai batas jenuh. Contohnya nih, setelah berolahraga, nilai guna konsumsi air sangat tinggi. Namun, nilai tersebut semakin menurun jika Ronaldo meminum botol kedua, ketiga, dan seterusnya. Jelas ya? Nah, hukum Gosen 2 menyatakan bahwa konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa yang dikonsumsi akan sama. Sudah jelas ya bagaimana perilaku konsumen? Kemudian, perilaku produsen. Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu benda sehingga bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Produksi terbagi menjadi dua, produksi barang dan produksi jasa. Nah, produksi barang contohnya adalah barang konsumsi, seperti sayur mayur, buah-buahan, lauk pauk, dan lain-lain. Contoh berikutnya adalah barang modal, seperti kayu. Nah, produksi kedua yaitu produksi jasa, terbagi menjadi dua, jasa yang langsung memenuhi kebutuhan, seperti perawatan kesehatan, dan jasa yang tidak langsung memenuhi kebutuhan, seperti pergudangan. Jelas ya perilaku produsen? Kemudian, peran konsumen. Yang pertama, pemakai barang dan jasa. Kedua, membantu peredaran barang dan jasa. Ketiga, memengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen. Dan yang keempat, menaikkan dan menurunkan harga faktor produksi. Jelas ya? Yang terakhir, peran produsen. Yang pertama, sebagai penghasil barang dan jasa. Kedua, meningkatkan produk domestik bruto. Ketiga, pemakai faktor-faktor produksi. Keempat, memengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka menghasilkan produk. Kelima, mengusahakan kelancaran pasokan barang dan jasa. Keenam, membayar harga barang faktor produksi. Dan ketujuh, melakukan inovasi dan produksi barang dan jasa. Jelas ya peran produsen? Demikianlah materi kita mengenai pelaku ekonomi. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar. Buat kalian yang belum subscribe channel Miss Ana, yuk di-subscribe sekarang dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan berprestasi walau di masa pandemi. Terima kasih. See you!